Jejak panjang satu abad Pondok Pesantren Sumber Anum 1344 Hijriah sampai 1444 Hijriah. Pondok Pesantren Sumber Anum didirikan oleh Kiai Haji Rofi'i, putra dari Kiai Tubat Beringin Lauk Somper. Menurut catatan sejarah, Kiai Haji Rofi'i dan Kiai Tubat sudah mempersiapkan berdirinya Pondok Pesantren Sumber Anum sejak tahun 1923 Masehi. Kemudian, Pondok Pesantren Sumber Anum resmi berdiri pada tahun 1926. Pada saat itu, Kiai Haji Rofi'i dan Kiai Tubat juga ikut andil dalam rangka berdirinya Nahdlatul Ulama di Pamekasan. Bahkan, Kiai Haji Rofi'i juga mempersiapkan pawai untuk deklarasi NU di Pamekasan. Sejak 1923, Kiai Haji Rofi'i dibantu oleh beberapa masyarakat mulai membangun rumah dan musola. Kemudian, pada tahun 1926, maka Pondok Pesantren Sumber Anum resmi didirikan. Kemudian, menjelang kemerdekaan tepatnya tahun 1940, Jamiah Sholawat Jailani resmi didirikan dan berkeliling ke kampung-kampung sembari mempersiapkan personel tentara Sabil guna melawan terhadap penjajahan Belanda. Saat itu pula gerakan-gerakan ke-NU-an digencarkan. Pada tahun 1945, Kiai Haji Rofi'i dan Mat Tarib terjun langsung dan ambil bagian sebagai panglima perang melawan penjajah Belanda. Maju terdepan di medan pertempuran yang terjadi di Pamekasan merambat ke Panaan atau Morsomper dan Desa Kelampar, serta banyak daerah lain di Pamekasan. Seiring berjalannya waktu, Kiai Haji Rofi'i mulai sakit-sakitan dan tepat pada malam Sabtu, tanggal 3 Maret 1973 Masehi bersamaan dengan 28 Muharram 1393 Hijriah jam 02.30 dini hari. Kiai Haji Rofi'i wafat di pangkuan istri tercintanya, Nyai Haja Rohmati, dengan didampingi putrinya, Nyai Haja Hasunah, dan menantunya, Kiai Abdul Wahab. Setelah Nyai Haja Hasunah, putri beliau, menikah dengan Kiai Abdul Wahab yang juga dari Beringin Lauk Somper, beliau juga membantu perjuangan ayahnya, Kiai Rofi'i, dalam mendidik santri-santrinya, khususnya bidang Al-Quran. Bahkan sebelum beliau berpindah ke desa Samiran, Nyai Haja Hasunah aktif mengajari santri mengaji setelah asar dan pagi setelah sholat subuh. Beliau juga aktif di berbagai pengajian Muslimat Ar-Rahmah dan pengajian-pengajian lainnya. Kiai Abdul Wahab dikenal oleh masyarakat sebagai seorang yang punya ilmu laduni, dan masyarakat juga melihat bagaimana Kiai Abdul Wahab sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama yang punya keistimewaan. Menurut penuturan masyarakat, suatu ketika pada saat menjelang sholat subuh, ada orang terbang di atas masjid sembari membawa lampu storking. Lalu Kiai Rofi'i dawuh, "Itu Wahab." Setelah wafatnya Kiai Haji Rofi'i pada tahun 1973, maka Pondok Pesantren Sumber Anum dilanjutkan oleh putra pertama beliau, Kiai Haji Thoyyib Rofi'i, yang menikah dengan Nyai Hajah Maimunah, putri Kiai Zuhri Banyu Putih Lumajang. Kiai Haji Thoyyib Rofi'i dikenal sebagai seorang yang alim sejak masa pendidikan di Pondok Pesantren Sidogiri. Saking alimnya dan saking terkenalnya beliau sebagai ahli ilmu, sampai Kiai Haji Thoyyib Rofi'i dijuluki macannya ilmu. Pada tahun 1974, beliau berhasil melakukan perubahan dan membuat pendidikan berjenjang yang semula hanya pengajian sorogan dan pengajian umum. Maka sejak masa Kiai Haji Thoyyib Rofi'i, pengajian menjadi terpisah antara santri dan asatidz. Semula, pendidikan secara umum diniyah menjadi tingkat madrasah diniyah awaliyah tahun 1975 dan pendidikan diniyah tingkat wusta tahun 1977. Tidak hanya itu, pada tahun 1978, beliau membentuk Majelis Taklim Al-Miftah yang sampai saat ini pengajian Al-Miftah ini tetap dilaksanakan sampai sekarang, rutin tiap malam Sabtu.
Kiai Hashim Rofi'i menikah dengan Nyai Hajah Musfiroh putri Kiai Soleh Karangdurin Sampang. Maka pada tahun 1980 beliau resmi menjadi pengasuh pondok pesantren Sumber Anom, menggantikan kakaknya Kiai Haji Thoyib yang pindah ke Banyu Putih Jatiroto Lumajang dikarenakan mertua Kiai Haji Thoyib wafat. Lalu pada tahun 1985, Kiai Haji Hashim Rofi'i mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, juga sempat mendirikan Majelis Taklim Al-Istighosah yang sampai saat ini rutin terlaksana setiap malam minggu dengan berpindah-pindah tempat mulai Desa Angsana, Akor, Klapar, dan sekitarnya. Pada masa Kiai Haji Hashim Rofi'i, beliau mendirikan pendidikan Raudatul Atfal pada tahun 1991, Madrasah Diniyah, Madrasah Ibtidaiyah berdiri tahun 1986, Madrasah Diniyah Wusto yang didirikan tahun 1977 dirubah menjadi Sanawiyah pada tahun 1980. Beliau juga sempat mendirikan Madrasah Aliyah pada tahun 1995. Dalam menopang gerakan dakwah beliau juga mendirikan kesenian drum band atau yang dikenal dengan drum band Bintang 9. Sedangkan santri putri saat itu diasuh oleh Nyai Hajah Musfiroh Soleh yang tak lain adalah istri Kiai Hashim Rofi'i, di mana Nyai Hajah Musfiroh dikenal sebagai orang yang sabar, kalem, dan lemah lembut. Dan hingga sekarang beliau tetap menjadi pengasuh pesantren santri putri Sumber Anom. Kiai Haji Hashim Rofi'i juga dikenal memiliki keistimewaan dalam sebuah riwayat. Ketika pondok di Betet, beliau naik sepeda ke pasar. Sesampainya di pasar, sepeda beliau diparkir di pinggir jalan. Sembari beliau berbelanja ke dalam pasar, tukang parkir berkehendak memindah sepeda beliau. Walhasil, sepeda itu tidak bisa dipindah sampai tukang parkirnya heran. Baru setelah beliau selesai belanja, beliau dengan mudah memindahkan sepeda yang beliau parkir sebelumnya. Tukang parkir kagum dan percaya bahwa Kiai Haji Hashim Rofi'i benar memiliki keistimewaan. Kiai Haji Hashim Rofi'i adalah sosok yang tegas, keras, istiqomah, dan disiplin. Selain itu, Kiai Haji Hashim Rofi'i adalah orang yang sabar karena hampir 15 tahun penglihatan beliau tidak berfungsi, namun beliau tetap sabar. Selama hidup beliau beberapa kali melakukan operasi kesehatan, mulai operasi ginjal, operasi mata, operasi hernia, namun beliau tetap sabar. Bahkan berkali-kali keluar masuk rumah sakit Surabaya dan Pamekasan. Karena sakitnya tidak kunjung sembuh, maka pada malam Rabu 4 Muharram 1437 Hijriah bertepatan dengan 5 Oktober 2016 jam 01.30 WIB, beliau menghembuskan nafas terakhir di pondok pesantren Sumber Anom. Setelah wafatnya Kiai Haji Hashim Rofi'i, maka pengasuh pondok pesantren Sumber Anom digantikan oleh putra pertama beliau, yaitu Kiai Haji Taufik Hashim, di mana Kiai Haji Hashim Rofi'i mempunyai 4 orang anak, 1 putra dan 3 putri. Kiai Taufik Hashim saat Kiai Hashim Rofi'i wafat sudah menjabat sebagai Ketua PCNU Pamekasan. Pada masa kepemimpinan Kiai Taufik Hashim, Sumber Anom mengalami perkembangan yang luar biasa. Berhasil mendirikan SMK, mendirikan pondok tahfidz Al-Quran, juga mendirikan program santri Al-Miftah Lil Ulum. Beliau aktif di berbagai pengajian dan seminar-seminar, aktif ikut diskusi-diskusi. Beliau selalu diundang di acara kampus-kampus dan di berbagai macam acara. Sehingga Kiai Taufik Hashim oleh masyarakat dianggap sebagai orang yang multi talenta, bisa berdakwah di kalangan masyarakat dan juga berdakwah di kalangan para pejabat serta para akademisi perguruan tinggi, hingga beliau dipercaya menjabat sebagai Rektor Institut Agama Islam Miftahul Ulum Panyepen Pamekasan sampai saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Taufik aktif juga berdakwah di masyarakat melalui Majelis Taklim Al-Miftah, Majelis Taklim Al-Istighosah, dan Nahdlatul Muta'allimin, hingga beliau juga mendirikan pengajian sholawat Rijal Ansor dan juga pengajian Fatayat untuk kalangan remaja putri di Desa Angsana, Klampar, Akor, dan sekitarnya.
Namun, takdir berkata lain. Pada tahun 2021, beliau harus pindah ke Jember dikarenakan mertua beliau wafat. Kiai Haji Sofi Soleh, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kaliglagah, Sumber Baru, Jember. Namun alhamdulillah pada saat yang sama adik beliau Nyai Rahmatin sudah menikah dengan Kiai Haji Khotibul Umam, putra Kiai Haji Mudhar Qorib Pondok Pesantren Beringin Angsana Palengan Pamekasan. Maka Pondok Pesantren Sumber Anum sehari-hari diasuh oleh Kiai Haji Khotibul Umam yang ditinggalkan oleh para leluhurnya. Namun hingga saat ini tetap dipantau oleh Kiai Haji Taufik Hashim dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kaligragah. Dari kekompakan dan perpaduan antara Kiai Haji Taufik Hashim dan Kiai Khotibul Umam, proses pendidikan belajar mengajar di Sumber Anum serta proses kegiatan pengajian tetap berjalan hingga saat ini. Dan alhamdulillah pada saat ini Pondok Pesantren Sumber Anum sudah memasuki usia yang ke-100 tahun. 1 abad, artinya mulai hari ini rangkaian 1 abad, peringatan 1 abad Pondok Pesantren Sumber Anum akan kita mulai dengan beberapa rangkaian acara yang sudah kita rencanakan. Kick off 1 abad Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anum Angsana Palengan Pamekasan dimulai. 1, 2, 3. Mudah-mudahan rangkaian 1 abad ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, penuh khidmah dan penuh barokah.